Inilah kawasan hutan sekunder muda yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 9, Kabupaten Banjar. Berada di tepi jalan dan di antara area komersil perdagangan ini, tumbuh subur ribuan pohon berukuran kecil hingga besar. Ribuan pohon yang ditanam terdiri dari ratusan jenis, mulai dari cendana, merbau, eboni, maja, ulin, kopi, coklat, dan lainnya. Bibit-bibit pohon ini didatangkan bukan hanya dari Kalimantan, namun juga dari Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi dan Papua. Fosil kayu ulin ini misalnya, tanaman khas Kalimantan yang telah berusia 300 tahun ini, digunakan sebagai media tanam untuk pohon beringin. Di area seluas 8 hektar ini juga terdapat 2 buah kolam penampungan air. Saya tempelkan ke akar beringin, dia kan menggigit. Gigit, nggak ada. Beringin Pak ya? Beringin ini saya gigitkan. Ini jadi beringin ini kan bisa hidup tanpa media tanah pertama. Nanti dia akan tumbuh terus. Saya di rumah saya beringin saya serem, gede-gede. 300 tahun yang tadi Pak? Iya, ini sekitar 300 tahun kalau batang segini. Pengelola sekaligus pemilik kawasan ini adalah Cendrawan Sugianto yang juga sebagai pengusaha air minum dalam kemasan atau AMDK PT Bandangan Tirta Agung. Ia mengaku sudah 10 tahun lebih melakukan penanaman berbagai macam pohon di lokasi ini. Meskipun di kawasan ini termasuk area komersil, namun ia tetap berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan private garden ini menjadi kawasan hijau. Ia pun tak memungkiri jika di kemudian hari lokasi ini akan dibuka untuk umum. Di dalam pagar ini ada 6 hektar yang sudah kita uruk, jadi ada 2 hektar itu berupa sawah. Jadi sawah ini sendiri masih produktif, makanya di sini adalah sedikit kolam yang masih mengalir ya, termasuk sungai di depan. Ini kan mengalir, sungainya mengalir. Jadi dia membawa mineral, tanah komersil ya. Okay. Tapi saya bilang ya ini koleksi private garden Pak. Untuk nanti ke depan saya jadikan untuk edukasi. Untuk edukasi harapan saya, karena kita mengoleksi ratusan pohon. Pohon yang belum tentu mahasiswa kehutanan pun tahu. Salah satu yang belum itu merbau dari Papua, itu pemberian Profata, eboni, ulin, sudah ke belakang Pak Haryo? Iya, itu umum. Kemudian pohon bodi. Pihaknya berharap agar masyarakat Banua, Kalimantan Selatan terus peduli dan melestarikan lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan keluarga, yakni mengelola sampah. PT Bandangan Tirta Agung yang kini memiliki 2 brand air minum dalam kemasan, yaitu Prof dan Galuh, juga turut peduli terhadap pengelolaan sampah. Salah satunya dengan turut serta membina Bank Daurs, bank sampah di Kelurahan Mandarsari, Kertakanyar, Kabupaten Banjar. Di tempat ini, mengelola sampah plastik, kertas, karton, dan buku. Melalui pendampingan inilah, Bank Daurs mendaur ulang sampah hingga melakukan edukasi pengelolaan sampah ke warga sekitar hingga para pelajar di kawasan Kertakanyar. Produk daur ulang botol plastik ini misalnya, diolah menjadi kursi sofa hingga tempat tidur oleh pengelola Bank Daurs sehingga bisa menambah nilai manfaat dan ekonominya. Agar bisa memilah sampah itu sejak dari rumah. Jadi mana sampah rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa didaur ulang. Jadi plastik kardus yang dari rumah itu memang sudah mereka pilah. Jadi warga alhamdulillah sampai saat ini ada 229 nasabah yang nyetor sampahnya ke sini. Dan kami juga membuka atau bekerja sama kemitraan dengan beberapa perusahaan sekitar di wilayah Kecamatan Kertakanyar, kayak Prop, terus ada Rumah Sakit Ciputra, ada Bank Mandiri, dan beberapa juga sekolah-sekolah yang memang menjadi mitra kami. Sampai seperti yang ada di depan kita nih, ada sofa yang berbahan dasar botol plastik seperti yang ada di dalam. Dia alhamdulillah ini kuat Bu, sampai mungkin 90 kilo bisa ditahan. Gini, sudah mulai dijual Pak? Ini sudah mulai dijual. Jadi sudah kemarin kami mendapat kunjungan dari polisi Jepang. Jadi alhamdulillah kami kasih satu. Kalau pengiriman pengen sih sampai ke Surabaya, mungkin Kota Baru, wilayah Kalimantan juga udah pernah kami kirim. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar ini terus menjadi komitmen bagi pengusaha air minum dalam kemasan atau AMDK ini demi kelestarian lingkungan di masa depan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pelaksanaan penerapan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) dan ESG atau Environmental, Social, and Governance, yaitu seperangkat standar yang digunakan untuk menyaring investasi berdasarkan kebijakan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Tim Liputan Duta TV, Kabupaten Banjar.